Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8, pertemuan 12, kelas A, Ilmu Komunikasi 2024, akan menjelaskan materi tentang Future Direction for Constructing Communication. Nah, sebelum kami menjelaskan materi kami lebih lanjut, langkah bagi kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Delvina Azalia Prianto dengan nomor urut A09 dengan NIM 1410624033. Ada Isnani Maulida dengan nomor urut A14 dengan NIM 1410624026. Ada Lulu Latifah dengan nomor urut A18 dengan NIM 1410624045. Dan saya sendiri, Lisa Rahmadani, dengan nomor urut A36 dengan NIM 1410624023. Perkenalkan, nama saya Ismaini Maulida dengan NIM 1410624026, nomor urut 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organizational communication. Jadi, komunikasi organisasi sendiri itu didefinisikan sebagai proses interaksi linguistik dan sosial yang memungkinkan koordinasi upaya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dijelaskan oleh Putnam dan Nikotra tahun 2009 yang termuat dalam buku Little John. Lalu, Bartner sendiri sebagaimana dikutip dalam buku Dainty et al. Tahun 2006 menegaskan bahwa komunikasi menempati posisi sentral dalam teori organisasi, karena struktur dan cakupan organisasi hampir sepenuhnya ditentukan oleh teknik komunikasi yang diterapkan. Dalam konteks proyek konstruksi, Dainty et al. Juga mengklasifikasikan komunikasi organisasi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama itu ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti struktur hierarkis dan saluran resmi. Yang kedua itu komunikasi informal, yaitu komunikasi yang muncul secara spontan berdasarkan kebutuhan personal. Perkenalkan, nama saya Delvina Zalia Prianto dari kelas A nomor urut 9. Kita masuk ke bagian latar belakang corporate communication. Nah, komunikasi korporat dalam industri konstruksi itu berperan penting karena proyek ini kan bersifat sementara, kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Terus nggak cuma nyampein informasi, tapi juga membangun citra, reputasi, dan identitas perusahaan. Hal ini penting karena industri konstruksi sering dipersepsikan negatif terkait dengan keterlambatan, keselamatan, dan juga kualitas. Melalui strategi komunikasi yang tepat, perusahaan dapat mengelola persepsi publik, memperkuat hubungan dengan seluruh stakeholder, serta menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, corporate communication menjadi fondasi strategis untuk meningkatkan legitimasi daya saing dan citra konstruksi yang lebih profesional di era globalisasi dan digitalisasi. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Madani dengan nomor urut 36 kelas A ini menjelaskan tentang Information and Technology. Information and Communication Technology atau ICT tidak hanya menghadirkan perangkat baru tapi juga mengubah cara kerja pengambilan keputusan serta hubungan antar aktor dalam proyek konstruksi. ICT menjadi landasan utama dalam meningkatkan efisiensi dan koordinasi di lingkungan konstruksi yang kompleks dan melibatkan banyak disiplin. Contohnya, menurut Dainty et al. Tahun 2006, software perencanaan proyek kini membantu memantau produksi. Computer Aided Design atau CAD menggantikan gambar manual dan sistem komputer mulai digunakan untuk mengontrol energi serta fasilitas bangunan menandai pergeseran signifikan menuju digitalisasi. Nah, terdapat tiga keuntungan utama penggunaan ICT dalam konstruksi. Yang pertama yaitu pihak yang terlibat dalam proyek dapat memperoleh informasi yang relevan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, membantu membangun Manajemen Information Systems atau MIS, lalu yang ketiga mempercepat pemrosesan data. Nah, terlebih dari tiga keuntungan tersebut, ada tantangan dan implikasi ICT dalam konstruksi. Yang pertama itu lambatnya adopsi. Lambatnya adopsi ini terdapat dari banyak faktor dalam industri konstruksi memiliki skala bisnis yang berbeda, yang menyebabkan adopsi ICT tidak merata. Selanjutnya ada hambatan teknis, itu ada dua poin. Yang poin pertama yaitu perbedaan software, di mana perbedaan standar perangkat lunak antara kontraktor, insinyur, dan arsitek membuat integrasi data lebih sulit. Yang kedua ada bandwidth rendah untuk file besar, pengiriman data berukuran besar seperti gambar desain rumit atau file model tiga dimensi masih dihalangi oleh keterbatasan teknis seperti bandwidth internet. Lalu yang terakhir ada tantangan budaya, di mana pelaku industri mungkin memiliki sikap konservatif atau budaya yang menghalangi penerimaan teknologi baru. Di sini ada latar belakang dari materi Information and Communication. Jadi, industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling kompleks dalam hal koordinasi dan komunikasi. Namun, komunikasi dalam proyek konstruksi seringkali dihadapkan pada hambatan, baik karena penggunaan bahasa teknis yang berbeda, budaya organisasi yang beragam, maupun dinamika proyek yang penuh tekanan.
Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam komunikasi dapat menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan proyek secara keseluruhan. Jadi di sini kelompok kami itu mengambil studi kasus penelitian dari Fitriana Sarifa dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Perkembangan Penerapan Building Information Modeling atau BIM pada proyek apartemen di Indonesia. Nah, penelitian ini mengkaji penerapan BIM pada proyek apartemen oleh 3 BUMN konstruksi, yakni ada PT PP, Wika, dan ADHI. Nah, PT PP itu menjadi pionir sejak 2017, menjadikan BIM bagian dari strategi transformasi digital dan menerapkannya pada 5 apartemen. Misalnya Evencio di Depok dan di Elton di Semarang. ADHI mulai 2018 dengan membentuk biro khusus dan menerapkan prinsip build virtually before construct, serta sudah membangun 7 apartemen termasuk Patmayana di Jakarta Selatan dan Koneksio di Bekasi. Wika mulai tahun 2019 memanfaatkan BIM dengan dukungan drone, serta meraih sertifikasi ISO Kite Mark pada 2021 dan telah membangun 4 apartemen seperti Sun City di Surabaya dan Collins Boulevard di Serpong. Hingga 2023 tercatat 16 proyek apartemen menggunakan BIM, 5 dari PT PP, 7 oleh ADHI, dan 4 oleh Wika, namun seluruhnya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lalu kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menilik dari organizational communication. Jadi penerapan BIM pada proyek apartemen di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga kualitas komunikasi organisasinya. Komunikasi formal berfungsi menjaga konsistensi melalui standar dan prosedur, sementara komunikasi informal memungkinkan kolaborasi spontan lintas disiplin untuk menyelesaikan masalah teknis. Dengan perspektif sistem, BIM merepresentasikan organisasi sebagai jaringan komunikasi terbuka yang adaptif, sehingga menegaskan pandangan bahwa komunikasi justru lebih berpengaruh dalam membentuk struktur organisasi dibanding sebaliknya. Hal ini juga dikutip oleh Denti et al. Tahun 2006. Nah, di sini kaitan studi kasus dengan topik corporate communication. Masa depan dari komunikasi korporat dalam konstruksi dipengaruhi oleh digitalisasi dan globalisasi, di mana teknologi seperti BIM berperan bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga simbol transformasi komunikasi lintas disiplin dan organisasi. Menurut Dainty, Moore dan Murray tahun 2006, penggunaan ICT dan inovasi digital akan menentukan citra industri yang lebih positif. Bagi BUMN konstruksi menjadi strategi komunikasi untuk membangun positioning global, memperkuat reputasi, serta menegaskan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi teknologi dan corporate communication menjadi kunci bagi legitimasi sosial, reputasi internasional, dan daya saing industri konstruksi di masa depan. Nah, selanjutnya ada keterkaitan studi kasus dengan topik. Kaitan studi kasus dengan topik Information and Technology, teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM memainkan peran penting dalam meningkatkan komunikasi di industri konstruksi. BIM membantu visualisasi desain dalam bentuk 3 dimensi yang interaktif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan memahami proyek dan mengurangi miskomunikasi. Selain itu, BIM memungkinkan kolaborasi lintas disiplin seperti arsitektur, struktur, dan MIP secara simultan, sehingga meningkatkan koordinasi. Penggunaan BIM juga mendorong perubahan organisasi seperti pembentukan departemen khusus oleh perusahaan konstruksi misalnya PT PP dan ADHI yang memperjelas arus data dan mendukung pengambilan keputusan. Data proyek pun dapat disimpan dan diakses sepanjang siklus hidup bangunan secara keseluruhan. BIM berfungsi sebagai mediator komunikasi yang mampu cepat umpan balik, menyalurkan persepsi dan meminimalkan kesalahan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya ada keterkaitan studi kasus dengan topik Information and Communication. Berdasarkan penelitian Fitriana, Sarifa, dan kawan-kawan, sejak 2017 hingga 2023 telah ada 16 proyek apartemen di Indonesia yang dibangun dengan BIM atau Building Information Modeling. Fakta ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam proyek konstruksi tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka atau dokumen cetak, tetapi bertransformasi menjadi komunikasi berbasis informasi terstruktur yang dapat dipahami oleh seluruh pihak. BIM memiliki peran yang sangat erat dengan konsep information and communication dalam konstruksi. Lalu ada perspektif tulisan dari sisi organizational communication.
Hal ini tuh menempatkan komunikasi organisasi sebagai fondasi utama dalam keberhasilan penerapan Building Information Modeling atau BIM di industri konstruksi Indonesia. Dengan melihat organisasi sebagai jaringan komunikasi yang dinamis, penelitian ini menyoroti bagaimana perusahaan seperti PTPP, Wika, dan DHI mengelola koordinasi lintas fungsi melalui komunikasi formal maupun informal. BIM dipahami bukan hanya sebagai alat digital, melainkan sebagai bagian dari sistem komunikasi organisasi yang adaptif, di mana interaksi informal berperan penting dalam menyelesaikan masalah teknis secara cepat. Perspektif ini menegaskan bahwa komunikasi tidak sekadar mengikuti struktur yang ada, melainkan menjadi penggerak utama transformasi organisasi. Sehingga keberhasilan BIM bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola kolaborasi, arus informasi, dan hubungan antar anggota tim. Perspektif tulisan saya sebagai penulis melihat bahwa komunikasi korporat dalam konstruksi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga strategi membangun citra, reputasi, dan legitimasi sosial perusahaan, terutama di tengah stigma negatif seperti keterlambatan proyek atau isu keselamatan. Nah, penerapan BIM di BUMN konstruksi itu menurut saya adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat dijadikan bagian dari strategi komunikasi korporat. BIM bukan cuma sekedar alat teknis, tapi juga simbol identitas perusahaan yang inovatif yang dikomunikasikan melalui laporan tahunan, forum publik, dan penghargaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan dibangun tidak hanya lewat hasil teknis, melainkan juga narasi strategis yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Ke depan, saya juga melihat arah komunikasi konstruksi akan semakin ditentukan oleh kemampuan perusahaan memadukan inovasi digital dengan corporate communication. BIM itu cuma awal, dan perusahaan perlu terus mengartikulasikan nilai keberlanjutan, profesionalisme, serta inovasi agar dapat memperluas kepercayaan publik, memperkuat legitimasi, dan meneguhkan citra konstruksi sebagai industri modern, bertanggung jawab, dan berdaya saing global. Nah, dari perspektif tulisan itu sendiri, untuk information and technology, dari perspektif teori komunikasi, dari deh, eh, ulang. Nah, untuk perspektif tulisan itu sendiri, dari information and technology, dari perspektif teori komunikasi, teknologi informasi seperti BIM tidak hanya alat teknis, tetapi juga seperti sistem komunikasi modern yang mempercepat pemahaman pesan melalui model 3 dimensi. Studi kasus proyek apartemen oleh 3 kontraktor BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa BIM mengintegrasikan berbagai disiplin dalam satu platform, mempercepat alur komunikasi dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk implementasi BIM sendiri juga mendorong perubahan struktur organisasi, seperti pembentukan apartemen khusus, serta memungkinkan pengelolaan data yang terpusat, transparan, dan dapat diakses sepanjang siklus hidup proyek. Hal ini membuktikan bahwa teknologi informasi berperan strategis dalam membentuk cara kerja, interaksi, dan kolaborasi di industri konstruksi. Selanjutnya kita masuk ke perspektif tulisan dari Information and Communication. Nah, jika ditinjau dari teori komunikasi konstruksi, penerapan BIM di Indonesia menegaskan bahwa komunikasi dalam proyek tidak lagi cukup berbasis dokumen cetak atau atau rapat tatap muka seperti yang sudah sebelumnya disinggung. Dulu interaksi langsung dianggap paling efektif. Kenapa? Karena memungkinkan klarifikasi segera. Namun, Dainty, Moore, dan Murray pada tahun 2006 menekankan bahwa dalam proyek besar yang bersifat global dan dinamis, komunikasi harus menyesuaikan dengan konteks sosial dan organisasi yang kompleks. Dengan demikian, perspektif tulisan ini menegaskan bahwa komunikasi konstruksi tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai pertukaran pesan verbal atau dokumen, melainkan harus dilihat sebagai proses integrasi informasi berbasis digital yang mendukung kolaborasi lintas disiplin, lintas organisasi, bahkan lintas wilayah. Lalu, kesimpulan yang dimuat oleh kami sebagai penulis adalah keberhasilan penerapan Building Information Modeling atau BIM pada proyek apartemen di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi organisasi yang mendasarinya. Komunikasi formal melalui prosedur resmi, sertifikasi, dan standar internasional, serta komunikasi informal melalui interaksi spontan lintas profesi bersama-sama membentuk jaringan dinamis yang memungkinkan koordinasi, kolaborasi, dan adaptif terhadap kompleksitas proyek.
Dengan menyeimbangkan struktur formal dan fleksibilitas informal, organisasi konstruksi seperti PTPP, Wika, dan ADHI mampu mendorong efisiensi, inovasi, serta keberlanjutan dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari komunikasi korporat itu merupakan elemen penting dalam konstruksi karena membentuk citra, reputasi, dan legitimasi perusahaan, bukan cuma nyampein informasi doang. Nah, studi kasus BIM di BUMN konstruksi itu nunjukin kalau teknologi dapat berfungsi ganda, bisa meningkatkan efisiensi teknis sekaligus menjadi instrumen komunikasi strategis untuk membangun identitas dan akuntabilitas. Kedepannya, integrasi teknologi digital dengan corporate communication akan menjadi kunci di mana BIM menjadi titik awal transformasi yang mendorong reputasi global serta memperkuat citra industri konstruksi di Indonesia sebagai sektor modern, transparan, dan berdaya saing. Oke, untuk kesimpulan materi dari Information and Communication Technology atau ICT telah mengubah sektor konstruksi dengan meningkatkan pengambilan keputusan, kolaborasi, dan pola komunikasi. Inovasi seperti BIM, RFID, dan GPS menciptakan sistem kerja yang lebih digital, transparan, dan terintegrasi. Meski adopsinya masih lambat dibanding industri lain, ICT memiliki dampak teknis dan sosial yang menuntut perubahan budaya organisasi. Studi kasus BIM di proyek kapal di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi informasi bukan hanya alat teknis, tapi juga media komunikasi memperkuat koneksi antar pihak dan mendukung efisiensi proyek. Selanjutnya ada kesimpulan dari Information and Communication terhadap studi kasus. Jadi studi kasus penerapan BIM pada proyek apartemen di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi fondasi penting dalam peningkatan kinerja konstruksi. Pengalaman PTPP, Wika, dan ADI memperlihatkan bahwa BIM tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat komunikasi organisasi. Namun masih terdapat tantangan, terutama keterbatasan penerapan di luar Pulau Jawa, yang menandakan bahwa adopsi ICT dalam konstruksi Indonesia belum merata. Di bagian saran untuk komunikasi korporat, yang pertama, BUMN konstruksi perlu terus mengintegrasikan inovasi teknologi dengan strategi komunikasi korporat sehingga BIM tidak hanya berfungsi teknis tetapi juga menjadi identitas perusahaan yang inovatif dan berkelanjutan. Yang kedua, perusahaan perlu memperluas saluran komunikasi melalui media digital, publikasi internasional, dan forum industri agar reputasi global semakin kuat, sekaligus memastikan transparansi data BIM tersampaikan dengan efektif. Yang ketiga, BUMN perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar karyawan mampu menguasai teknologi digital sekaligus strategi komunikasi korporat sehingga perusahaan unggul secara teknis maupun dalam membangun legitimasi sosial dan daya saing global. Saran untuk informasi dan teknologi yang pertama ada standarisasi perangkat lunak dan protokol komunikasi. Hal ini untuk membuat integrasi data antar aktor proyek lebih mudah dan konsisten buat standar yang seragam. Yang kedua ada investasi dalam pelatihan sumber daya manusia. Program pelatihan berkelanjutan diperlukan agar karyawan terbiasa menggunakan teknologi baru dan tidak bergantung pada metode konvensional. Yang ketiga, dukungan untuk perusahaan konstruksi skala kecil, akses ke dana, insentif, dan kebijakan pemerintah yang mendukung adopsi ICT yang merata di skala perusahaan. Yang keempat, perubahan budaya organisasi untuk mengatasi hambatan internal yang dapat menghambat pemanfaatan ICT dengan mendorong budaya berbagi data dan kolaborasi lintas disiplin. Kelima, ada penguatan infrastruktur jaringan, memberikan jaringan yang memadai untuk mendukung pertukaran data ukuran besar, seperti model 3 dimensi atau database proyek dan kompleks. Nah, saran untuk kedepannya, berdasarkan materi Information and Communication, yang pertama, ekspansi penerapan BIM secara nasional. Pemerintah dan perusahaan konstruksi perlu mendorong adopsi BIM di luar Jawa, agar transformasi komunikasi tidak terpusat di wilayah tertentu. Yang kedua, penguatan kapasitas SDM. Pelatihan komunikasi digital melalui BIM harus ditingkatkan karena efektivitas teknologi bergantung pada kemampuan manusia dalam menggunakannya. Yang ketiga, regulasi dan standar nasional. Perlu adanya kebijakan yang mendorong penggunaan BIM sebagai standar komunikasi proyek, selaras dengan regulasi internasional seperti ISO 19650. Lalu yang keempat, kolaborasi akademisi, industri, universitas, konsultan, dan kontraktor lokal perlu dilibatkan dalam riset dan penerapan BIM agar komunikasi berbasis ICT menjadi ekosistem bersama, bukan monopoli perusahaan besar.
Oke, sekian dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi tentang materi kami, bisa langsung berkomentar di kolom chat di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.